Topik kita hari ini tentang manajemen kebersihan dasar adalah mencuci tangan. Kalian semua akan bekerja di dapur mulai sekarang. Ini adalah dasar untuk mencegah kecelakaan yang berhubungan dengan makanan. Pastikan kalian memahaminya dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang mencuci tangan. Pertama, mari kita tinjau 3 prinsip pencegahan keracunan makanan. Jangan sampai bakteri menempel pada makanan Anda, jangan biarkan bakteri berkembang biak, dan hilangkan bakteri. Banyak orang mungkin sudah familiar dengan ketiga prinsip ini, tetapi masing-masing memiliki poin pengelolaan tersendiri. Dalam hal mencuci tangan, prinsip pertama dari ketiga prinsip ini, jangan sampai bakteri menempel pada makanan Anda, adalah yang terpenting. Saya yakin Anda sudah sangat menyadari pentingnya mencuci tangan. Tetapi saya ingin memberikan 2 alasan mengapa mencuci tangan sangat penting. Pertama, Anda menggunakan tangan Anda untuk semua pekerjaan. Ketika Anda bekerja dengan tangan yang kotor, kontaminasi menyebar ke semua yang Anda sentuh, dan jika orang lain menyentuh area yang terkontaminasi tersebut, tangan mereka juga akan terkontaminasi. Akibatnya, kemungkinan kecelakaan keracunan makanan meningkat. Kedua, sebagian besar kecelakaan keracunan makanan disebabkan oleh kurangnya kebersihan tangan. Lebih dari 1.000 kasus keracunan makanan terjadi setiap tahun, dan dikatakan bahwa lebih dari 70% diantaranya disebabkan oleh kurangnya kebersihan tangan. Dengan kata lain, sebagian besar kasus keracunan makanan dapat dicegah jika orang mencuci tangan dengan benar. Jadi, ada 2 alasan utama mengapa kurangnya kebersihan tangan dapat menyebabkan keracunan makanan. Pertama, bahkan satu orang yang gagal mencuci tangan dapat menyebabkan kecelakaan keracunan makanan. Tingkat kebersihan di tempat kerja ditentukan oleh tingkat kebersihan karyawan terburuk. Hal itu sama sekali tidak ditentukan oleh rata-rata. Di masa lalu, ada kasus di mana hanya satu orang yang gagal mencuci tangan dengan benar dan menyentuh produk dengan tangan yang terkontaminasi, mengakibatkan insiden keracunan makanan norovirus yang melibatkan lebih dari 1.000 orang. Selain itu, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, menyentuh sesuatu dengan tangan yang terkontaminasi akan menyebarkan kontaminasi dengan cepat. Semakin banyak kontaminasi menyebar, semakin tinggi risiko kecelakaan keracunan makanan. Setiap orang harus bekerja dengan kesadaran bahwa kurangnya kebersihan tangan saya sendiri dapat menyebabkan keracunan makanan. Kedua, tangan adalah lingkungan di mana bakteri dapat dengan mudah tumbuh. Agar bakteri dapat tumbuh, 3 kondisi harus terpenuhi: kelembapan, nutrisi, dan suhu yang sesuai. Dari ketiganya, nutrisi mengacu pada materi organik, dan bukan hanya bahan makanan dan organisme hidup, tetapi juga benda-benda kotor dapat menjadi nutrisi. Suhu optimum berada di sekitar 35 derajat Celcius, yang hampir sama dengan suhu tubuh manusia. Oleh karena itu, tubuh manusia, termasuk tangan, memenuhi ketiga kondisi ini. Ketika ketiga kondisi ini terpenuhi, bakteri berkembang biak dengan sangat cepat. Beberapa bakteri dapat membelah dan tumbuh 6 atau 7 kali per jam. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa tangan yang tidak dicuci dengan benar berada dalam kondisi di mana bakteri terus berkembang biak. Karena alasan ini, jika bahkan satu karyawan tidak mencuci tangannya dengan benar, bakteri akan berkembang biak, yang dapat menyebabkan insiden keracunan makanan. Sekarang, dengan gambar, kami akan menjelaskan cara mencuci tangan yang benar. 1. Cuci tangan Anda di bawah air mengalir selama 10 detik untuk menghilangkan kotoran. 2. Oleskan sabun tangan. Gosok hingga berbusa. 3. Gosok telapak tangan Anda secara menyeluruh. Menggosok akan menghilangkan lebih banyak kotoran. 4. Cuci punggung tangan Anda. 5. Kemudian, tautkan jari-jari Anda dan cuci di antara dan di pangkal jari-jari Anda. 6. Cuci ibu jari Anda. Pastikan untuk mencuci pangkal ibu jari Anda juga. 7. Selanjutnya, cuci ujung jari Anda dengan telapak tangan yang lain. Mencuci di sepanjang lipatan juga akan membantu menghilangkan kotoran dari antara lipatan. 8. Selanjutnya, cuci pergelangan tangan Anda. 9. Gosok tangan Anda secara menyeluruh hingga siku Anda. 10. Bila secara menyeluruh di bawah air mengalir selama 20 detik, pastikan tidak ada busa yang tersisa. 11. Terakhir, keringkan tangan Anda secara menyeluruh dengan handuk kertas. Jika masih ada kelembapan yang tersisa pada tahap ini, efektivitas alkohol akan melemah, jadi pastikan untuk mengeringkan tangan Anda secara menyeluruh. 12. Gosokkan alkohol ke tangan Anda secara menyeluruh.
Cuci tangan Anda setidaknya selama 1 menit. Selanjutnya, kita akan membahas 3 waktu utama untuk mencuci tangan. Yang pertama adalah saat Anda mulai bekerja. Anda harus mencuci tangan dengan bersih. Berbahaya untuk berasumsi bahwa tidak apa-apa hanya karena Anda mengenakan sarung tangan. Jika Anda tidak mencuci tangan dengan benar, sarung tangan itu sendiri dapat terkontaminasi saat Anda memakainya. Selain itu, sarung tangan dapat berlubang atau robek seiring waktu, jadi Anda tidak boleh terlalu bergantung padanya. Yang kedua adalah setelah menggunakan toilet. Ada banyak kasus keracunan makanan norovirus yang disebabkan oleh kurangnya mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Anda mungkin telah menyentuh kloset atau pintu toilet yang telah terkontaminasi norovirus orang lain, jadi pastikan untuk mencuci tangan dengan bersih setelah menggunakan toilet. Yang ketiga adalah saat Anda menyentuh sesuatu yang kotor. Ini terjadi saat membawa tempat sampah atau kotak kardus berisi produk, dan beberapa orang bahkan tanpa sadar menyentuh masker dan topi. Dalam kasus ini, tangan Anda mungkin terkontaminasi, jadi pastikan untuk mencuci tangan. Ada juga banyak kesempatan lain di mana Anda harus mencuci tangan. Cucilah tangan Anda sebelum menyajikan makanan, setelah menyajikan makanan, setelah menyentuh tubuh Anda, setelah melepas sarung tangan, saat mengganti bahan makanan, dan lain sebagainya. Anda tidak dapat mencuci tangan kecuali Anda menyadarinya. Pastikan untuk selalu mengingat pentingnya mencuci tangan secara teratur agar tetap bersih. Mencuci tangan adalah dasar dari semua manajemen kebersihan. Langkah pertama dalam manajemen kebersihan adalah memastikan bahwa setiap orang mencuci tangan dengan benar. Ini mengakhiri sesi pelatihan mencuci tangan. Terima kasih atas perhatian Anda.